Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar Lebaran tahun depan mantan betul-betul sudah bersamamu lagi. Nah, saya baca beberapa komen ini menjelang Ramadan, bahkan ada beberapa ya yang sudah masuk di bulan Ramadan itu baru berpisah ya dengan orang yang begitu ia cintai. Nah, tentu Lebaran ya tidak bersama dengan orang yang kita cintai itu menjadi ujian yang sangat berat. Wah, itu sedih betul ya. Apalagi kita punya kenangan ya, lebaran-lebaran sebelumnya bersama dengan mantan. Dan ini menjadi lebaran pertama kita sendiri tanpa mantan. Tentu sedih, tentu berat ya. Nah, sekarang apa yang terjadi itu kan menjadi pelajaran dan pengalaman yang berharga bagi kita ya. Agar jangan sampai tahun depan kita merasakan yang seperti ini lagi. Agar semoga tahun depan Lebaran ya mantan betul-betul bisa bersama kita lagi. Nah, manusia itu memang hidupnya kan sangat baik jika dia selalu punya target ya. Kalau kita bekerja misal di pabrik, di perusahaan, semuanya kan punya target yang pengen dikejar ya. Dalam hidup juga begitu, semua orang harus punya target. Misal kalau kuliah itu ya, kalau SMA kan sudah sistemnya teratur ya, SD sampai SMA. SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun ya. Tapi kalau kuliah itu kan orang bisa memilih. Ya, misal secepat-cepatnya 4 tahun atau 3,5 tahun ya. Kalau dia mau cepat, apa yang harus dia lakukan ya? Kuliah sungguh-sungguh ya. Ya mungkin tidak usah mengenal cinta dulu daripada nanti bubaran ya saat sedang berat-beratnya kuliah sehingga kuliah menjadi terganggu. Ya, tidak usah terlalu sibuk untuk hal-hal selain kuliah, misal begitu. Jadi dia fokus betul kepada perkuliahannya. Nah, kalau dia bisa fokus betul kepada perkuliahannya, ya insya Allah ya dia bisa cepat selesai kuliahnya. Tetapi kalau dia memilih untuk sibuk ini, sibuk itu, dan seterusnya, ya mungkin perkuliahannya bisa mundur. Nah, kalau dia sibuk pacaran juga, ya kesana kemari dan seterusnya, ya teman-temannya sudah kerja semua, dia masih kuliah, misal begitu. Nah, jadi maka orang harus punya target. Oh, ini sekarang saya masuk kuliah usia, misal 20 tahun atau 19 tahun ya. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya harus usia 23, insya Allah kuliah S1 harus sudah selesai. Ya, pengennya sebelum menikah sudah S2, nah, maka selesai S1 langsung cari beasiswa. Segera S2, usia 25 tahun, S2 selesai, coba dulu kerja setahun begitu kan, setelah itu menikah. Nah, jadi semua orang harus punya target. Begitu juga kita dengan mantan, kita harus punya target sekarang. Target kita dalam waktu 1 tahun ini, mantan harus kembali kepada kita. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau yang belum menikah, targetnya tidak hanya kembali, tetapi dalam 1 tahun ini menikah dengan mantan. Jadi Ramadan tahun depan insya Allah dengan mantan sudah suami istri. Jadi lebaran kesana kemari sudah sebagai suami istri. Kalau yang sudah menikah ya rujuk kembali ya. Nah,
Apa yang harus dilakukan dalam waktu setahun ini? Nah, menarik ini ya, apa yang perlu kita pikirkan untuk kita kerjakan. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama ya, kita tidak bisa mengabaikan ya bahwa di zaman sekarang kebutuhan itu sangat banyak. Misal kalau yang belum menikah, kita berhasil menarik mantan kembali kepada kita. Tetapi kan kita tidak cuma jalan bareng saja, kita kan pengen menikah dengan dia. Semakin cepat kita bisa menikah, maka akan semakin tenang pula kita. Ya, agar bisa menikah, nah mantan ini kan juga bukan orang yang sendirian, dia punya keluarga, artinya butuh dilamar ya. Nanti setelah melamar itu kan akan ada pesta pernikahan dan seterusnya, itu semuanya butuh biaya. Maka dalam waktu setahun ini, bagaimana kita menyiapkan segala kebutuhan itu? Ya, karena kan kita juga perlu tuh terus membaca peluang. Mantan oke lah sedang bersama orang ketiga. Pada waktunya mereka berpisah, mantan merasa lelah ya, capek kalau cuma jalan bareng saja begitu. Nah, disitulah waktunya kita untuk muncul ya. Kita tidak ngajak dia pacaran lagi, tetapi kita melamar dia untuk menikah. Nah, itu peluang kita untuk bisa mendapatkannya lebih besar ya. Kenapa demikian? Ya karena tadi pada akhirnya di dalam proses pencarian cinta semua orang pengennya endingnya adalah menikah. Dan menikah itu juga bukan ending lagi, tetapi pintu gerbang ya untuk memulai kehidupan yang baru. Orang setelah menikah kan ya pengen nanti pada kehidupan yang stabil ya. Punya rumah, punya tabungan ya, bisa punya anak dan seterusnya. Itu mimpi semua orang. Nah, kita bisa tidak memenuhi seluruh mimpi mantan tadi? Ya, dan untuk itu kita butuh biaya. Karena itu bekerja. Setahun ini ya kalau kita targetnya sebelum Ramadan tahun depan menikah dengan mantan ya, maka bisa tidak dalam waktu misal 9-10 bulan kita bekerja dan bisa punya tabungan ya untuk melamar mantan. Dan saya yakin, percaya, kalau kita mau, insya Allah akan Allah berikan rezeki kepada kita. Ya, wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kita berusaha, insya Allah kita dapatkan. Kita bekerja, kita dapat rezeki. Semakin kita bekerja keras, semakin besar, semakin banyak rezeki yang bisa kita peroleh. Insya Allah. Ya. Yang kedua, yang perlu juga kita lakukan ya. Oke lah sekarang mantan menolak ketemu kita, menghindari kita, dan seterusnya. Bahkan oke lah jika pun mantan bukan ditakdirkan berjodoh dengan kita. Tapi kita tahu bahwa takdir pun bisa berubah. Ya. Dari kita menganggur, kita bisa kerja, kita bisa kaya ketika kita berusaha dan kita terus berdoa. Dari kita tidak berjodoh dengan mantan, takdir kita berubah jadi berjodoh selamanya ketika kita mau terus berdoa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Kita terus berdoa. Ya. Kalau sekarang kita berdoa sehari sekali.
Nah, selesai Ramadan ini, masuk bulan Syawal, kita naikkan berdoanya jadi 3 kali sehari. Ya, kita tambah, kita puasai, insya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah. Ya, jika dua hal ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Lebaran tahun depan, kita dan mantan bersama-sama lagi. Insya Allah, Lebaran tahun depan mantan kembali kepada kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.